mengusap pipi gini. Aku langsung begini dan aku langsung berpikir dalam hati, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua, apa kabarnya nih siang hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Di hari Minggu ini pasti teman-teman di rumah bersama family ya. Ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Seperti Bunda Ipi pun bareng sama anak-anak tadi pas lagi scroll TikTok nih, kaget banget ya melihat satu video. Di situ ada Kak Mondi Teto di podcastnya Kepris ya. Nah, kok seperti itu ceritanya ya, benar atau salah ya? Kira-kira benar atau salah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi di sini masih ingat kan teman-teman, Kak Mondi Teto ini waktu itu ada pergi ke Malaysia diajak oleh seorang ustadz ya, Pak Ustadz Ebit Live gitu ya, bertemu dengan Kak Mondi yang di pinggir jalan sedang tiduran gitu. Terus kemudian diajak untuk berhijrah dan mengenal agama gitu, diajak ke Malaysia serta mungkin ada kerjasama untuk berkonten juga ya. Tapi setelah Kak Mondi Teto ini balik ke Indonesia, ternyata Kak Mondi Teto ini kembali lagi ke semula ya, namanya orang ya, kita nggak pernah tahu. Memang istiqomah itu memang susah ya teman-teman. Bunda Ibu pun bukan orang yang baik juga, yang berpakaiannya itu sopan ya. Dan Kak Mondi Teto ini membuka hijabnya kembali dan kembali lagi seperti di kehidupannya yang semula, yaitu menjadi anak pang gitu ya guys. Nah itu sih nggak apa-apa ya, karena itu pilihan hidup orang masing-masing, dan karena memang kita itu bertobat atau berhijrah itu harus dari hati kita ya, tidak bisa dengan paksaan atau suruhan orang lain ya, harus memang benar-benar dari hati kita. Nah ternyata Kak Mondi Teto ini udah tidak lagi berhijab, itu nggak masalah, itu urusan pribadi Kak Mondi bersama dirinya dia ya. Tapi yang bikin Bunda Ipi ini kaget pas lihat podcastnya Kak Mondi ini ada diajak untuk datang ke podcastnya Kepris ya. Nah di situ kok ternyata ada cerita yang seperti itu ya. Coba kita lihat aja yuk videonya sama-sama. Yang ketiga ada malam-malam tuh aku duduk slow, ngantuk, aku tidur kan, tidur bangun. Kenapa? Apa cerita kamu cantik sekali ya, tatap gini-gini. Nah kan aku kan ada tato yang ini nih, yang ini sampai tato kamu cantik sekali, mengusap pipi gini ya Ustaz. Aku langsung begini dan aku langsung berpikir dalam hati, dia pandai agama, sedangkan aku bukan mukrim ya, kok dia bisa seperti itu gitu kan. Aku deg-degan, udah di situ langsung aku kayak takut. Aku takut, jadi gue tuh jauh-jauh dari Indonesia tuh ke Malaysia pengen belajar agama gitu, pengen pandai gitu. Kenapa dia melakukan seperti itu, kan gila, di luar batas. Suami Mondi tahu tak pasal ni? Tahu. Bahkan setelah aku pulang ke Malaysia, aku nggak ke orang tuaku, aku ke tim aku, ke Pang Hidayah, ke Ustadz, ada Ustadz dan ketua Pang juga. Aku nangis di situ, aku pulang nangis. Kenapa kamu nangis tiba-tiba? Kenapa mau pulang gitu? Enggak ada terjadi sesuatu sama aku gitu. Aku tidak diperlakukan tidak baik di sana gitu kan. Aku pikir Ustadz baik, emang dia baik memang. Tapi pas ketika di dalam mobil, di dalam kereta, dia mau cium aku, pegang-pegang tanganku, terus usap-usap pipiku gitu kan. Itu baru hari pertama. Macam mana hari nanti ke depannya selama aku di Malaysia, aku tak tahu apa yang bakal dia lakukan nanti kan istilahnya. Dan aku punya hak manusia, aku punya hak membela diri. Selagi aku benar, ini omongan aku benar di sini, karena ada Allah kan, aku percaya ada Allah. Allah nggak tidur, Allah maha ngeliat semuanya, kan aku percaya itu.
Nah itu tuh tadi salah satu kejadian yang Kak Mondi Teto ceritakan yang terjadi di sana katanya ya. Ada satu, kejadian dua, dan kejadian tiga ya. Tadi Bunda Ipi putarkan yang Kak Mondi Teto itu kejadian ketiga ya. Betul atau tidaknya hal ini hanya Kak Mondi yang tahu dengan Pak Ustadz Ebit Legend dan juga Allah yang Maha Melihat ya. Bunda Ipi pun nggak bisa mengatakan Kak Mondi yang benar atau Pak Ustadz Ebit Le yang benar ya. Di sini Bunda Ipi cuma bilang ya, kalau ini terjadi ya alangkah disayangkannya ya Pak Ustadz Ebit Le yang udah biasa baik, yang udah terlanjur baik, citranya juga baik gitu ya, membawa orang-orang yang sesat ke jalur yang benar gitu ya, menolong gitu ya. Mudah-mudahan hal ini nih sebetulnya tak diharapkan untuk terjadi ya. Kalau memang hal ini memang terjadi ya bisa saja guys, karena Pak Ustadz juga merupakan manusia biasa ya, mungkin terlewat bisikan setan sehingga hilaf gitu ya. Itu pun kita tidak tahu ya. Dan buat Kak Mondi Teto, jika memang hal ini itu benar terjadi kepada Kak Mondi mesti benar-benar punya bukti yang kuat, ada saksi. Kan takutnya karena Kak Mondi menyiarkan hal ini di media sosial ya, mau datang ke podcast begitu, otomatis tersiar di media sosial, menceritakan bahwa Pak Ustadz Ebit Le ini seperti itu, dan itu bisa merusak nama baik jika hal ini tidak benar ya. Dan jikapun hal ini benar, Kak Mondi mesti punya bukti yang kuat, punya saksi, dan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jika Kak Mondi Teto ini nggak punya bukti yang kuat dan hanya omong saja, soalnya guys kejadian pelecehan seperti ini nih memang susah ya. Kalau kita cuman hanya menceritakan dan tanpa bukti, orang-orang itu akan cenderung mudah untuk tidak percaya ya, meskipun seandainya hal ini itu benar. Jadi Kak Mondi mesti punya bukti-bukti, mesti punya saksi untuk bisa melaporkan kejadian ini. Takutnya jika tanpa bukti, tanpa saksi yang kuat, pihak dari Pak Ustadz Ebit Le bisa melaporkan Kak Mondi atas pencemaran nama baik ya. Jika hal itu terjadi, tentunya Kak Mondi akan menjadi susah sendiri karena menceritakan hal ini ya. Terlepas dari hal ini merupakan kejadian yang sebenarnya ataupun yang tidak sebenarnya, karena ya tidak ada yang tahu ya. Yang tahu hanya Kak Mondi dengan Pak Ustadz Ebit Le, dan juga kalau ada saksi ya, dengan saksi dan juga Allah yang Maha mengetahui. Itu saja guys. Jadi kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa memang untuk menjadi orang baik itu ujiannya sangat berat ya. Terkadang kita sudah baik akan terus diuji sehingga membuat iman kita goyah ya. Untuk istiqomah berhijab saja memang susah ya, memang ya, untuk tetap berhijab, tetap berpakaian dengan baik itu juga memang susah, dan perlu kekuatan dari dalam diri kita. Yang kedua, kita terkadang berbuat baik belum tentu akan diterima dengan baik. Yang selanjutnya ketika kita mendapatkan misalnya hal yang buruk ya, apalagi seorang wanita terus mendapatkan kejadian buruk dari seorang laki-laki gitu ya. Namanya laki-laki ya guys, jadi seberiman apapun, sekuat-kuatnya apapun, terkadang memang ada bisik-bisikan setan yang mengakibatkan yang tadinya orang itu baik mungkin menjadi tidak baik gitu ya. Itu memang sering terjadi ya hal seperti itu. Tetapi kita sebagai perempuan pun jangan tinggal diam. Kita harus bisa membuktikan agar tidak menjadi fitnah nantinya. Oke, jadi Bunda Ipi tak bisa menyimpulkan
hal ini itu pihak Mondi yang benar atau pihak Pak Ustadz Ebitle yang benar ya. Nanti kita lihat saja perkembangan kasusnya, mana yang benar, atau kita menunggu konfirmasi dari pihak Pak Ebitle ya. Yang dilihat secara kasat mata, yang di konten-kontennya, Pak Ebitle ini adalah seorang ustadz yang biasa membantu orang-orang, yang biasa beliau nih datang ke tempat yang kurang bagus, terus diajaknya para perempuan itu untuk menjadi baik, begitu ya, yang terlihat di konten-konten yang kita lihat. Tapi untuk kejadian-kejadian yang lain kita pun tidak tahu ya guys. Jadi kita pun nggak tahu mana manusia yang benar, mana yang tidak benar ya. Terkadang berpenampilan baik belum tentu baik, terkadang berpenampilan buruk belum tentu buruk juga, terkadang pun sebaliknya berpenampilan buruk juga, atau baik atau buruk gitu ya. Jadi memang susah ya, karena memang kadang dunia ini panggung sandiwara ya guys. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan. Jadi segala sesuatu itu ketika kita ucapkan harus disertai bukti. Oke guys, jadi itu saja video Bunda Ipi kali ini. Mudah-mudahan bisa menemani teman-teman di rumah dan bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Mungkin malah lebih baik jika diselesaikan secara baik-baik dan tanpa mengumbar aib ataupun menjadikan sebuah fitnah ya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.